sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah geometri transformasi kali ini, kita akan membahas tentang transformasi surjektif dan transformasi bijektif. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Suatu transformasi alfa yang mencoba untuk memetakan setiap elemen di dalam R kuadrat ke elemen di dalam R kuadrat sendiri, kita katakan sebagai transformasi surjektif jika dan hanya jika setiap kali kita mengambil titik Q di dalam kodomain R kuadrat, selalu dapat ditemukan titik P di dalam domain R kuadrat, sedemikian sehingga berlaku alfa P sama dengan Q. Hal ini menunjukkan bahwa daerah hasil dari alfa adalah R kuadrat. Beberapa poin penting yang harus teman-teman ingat dan teman-teman pahami terkait dengan transformasi surjektif diantaranya. Yang pertama, nama lain dari transformasi surjektif adalah transformasi onto. Sedangkan kebalikan dari transformasi surjektif adalah transformasi into. Silakan teman-teman garis bawahi. Kebalikan dari transformasi surjektif bukan transformasi injektif, melainkan kita istilahkan dia dengan transformasi into. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengetahui manakah transformasi yang onto dan manakah transformasi yang into? Kita bisa melihat dari daerah hasilnya. Jika daerah hasil dari transformasinya berupa R kuadrat, maka kita sebut transformasi tersebut dengan transformasi onto. Namun, jika daerah hasilnya berupa himpunan bagian sejati dari R kuadrat, maka kita sebut transformasinya sebagai transformasi into. Untuk mengetahui apakah daerah hasil dari suatu transformasi adalah R kuadrat, maka teman-teman bisa menggunakan implikasi sebagai berikut. Jika setiap kali kita mengambil titik Q di dalam kodomain, selalu dapat kita temukan titik P di dalam domain, sedemikian sehingga akan dipenuhi alfa P sama dengan Q, maka daerah hasil dari alfa adalah R kuadrat itu sendiri. Sehingga alfa kita katakan sebagai transformasi surjektif. Dari definisi dan penjelasan poin-poin penting tadi dapat kita rangkum beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika membuktikan apakah suatu transformasi itu tergolong surjektif atau tidak. Langkah yang pertama adalah kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah domain dan kodomain dari alfa berupa R kuadrat. Untuk langkah yang kedua, kita perlu memastikan apakah alfa ini berupa transformasi. Dalam hal ini kita menggunakan dua langkah. Langkah yang pertama adalah kita perlu memeriksa apakah alfa tertutup di dalam R kuadrat atau kodomainnya. Kemudian yang kedua, kita perlu memeriksa apakah alfa memenuhi implikasi dari transformasi. Untuk langkah yang terakhir, barulah kita periksa apakah alfa memenuhi persyaratan dari transformasi surjektif, yaitu daerah hasil dari alfa berupa R kuadrat. Jika terdapat langkah prasyarat yang tidak terpenuhi, maka teman-teman bisa mengabaikan langkah-langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya, transformasi alfa yang memetakan dari R kuadrat ke R kuadrat kita sebut sebagai transformasi bijektif jika transformasi alfa adalah transformasi yang injektif sekaligus transformasi yang surjektif. Oke teman-teman, dari definisi tadi kita dapat merangkum beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam upaya untuk membuktikan apakah suatu transformasi tergolong bijektif atau tidak. Langkah yang pertama adalah kita perlu memastikan apakah domain dan kodomain dari alfa berupa R kuadrat.
Untuk langkah yang kedua, kita perlu memastikan apakah alfa berupa transformasi. Nah, untuk langkah yang kedua ini kita perlu memeriksa dua hal. Yang pertama adalah apakah alfa tertutup di dalam kodomain. Kemudian yang kedua, apakah alfa memenuhi implikasi dari transformasi. Untuk langkah yang ketiga, kita perlu memastikan apakah alfa berupa transformasi injektif. Sedangkan langkah yang terakhir, kita perlu memastikan apakah alfa berupa transformasi yang surjektif. Untuk mempertajam pemahaman dari teman-teman, silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Di sini saya punya pemetaan θ, di mana θ mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen di dalam R kuadrat ke elemen-elemen di dalam R kuadrat sendiri. Satu titik di dalam R kuadrat, di situ saya simbolkan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bentuk θ A, B yang memiliki nilai A per 5 plus 9B, min 7A plus 8B per 3. Tugasnya adalah kita periksa apakah θ termasuk dalam transformasi yang bijektif. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan soal ya. Untuk langkah yang pertama, bisa teman-teman lihat dari soal. Di situ tertulis bahwasanya domain dan kodomain dari θ adalah R kuadrat, sehingga langkah yang pertama sudah terpenuhi. Berikutnya, untuk langkah yang kedua, kita tahu bahwasanya A dan B itu adalah elemen-elemen dari bilangan real. Karena A dan B ini adalah elemen-elemen dari bilangan real, maka ketika kita memiliki A per 5 plus 9B dan minus 7 plus 8B per 3, otomatis keduanya ini juga elemen dari bilangan real. Sehingga A per 5 plus 9B, min 7A plus 8B per 3 ini adalah elemen dari R kuadrat. Artinya apa? Artinya θ tertutup di dalam kodomainnya yaitu R kuadrat. Dari sini kita tahu bahwasanya langkah yang kedua pun juga terpenuhi. Berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Pertama, ambil dua buah titik di dalam R kuadrat. Di sini saya simbolkan dengan V, W dan X, Y. Di mana kondisinya V, W sama dengan X, Y. Artinya V sama dengan X dan W sama dengan Y. Sekarang teman-teman perhatikan, θ V, W ini memiliki nilai V per 5 plus 9W, min 7V plus 8W per 3. Karena V sama dengan X dan W sama dengan Y, maka kita boleh mengganti V dengan X, begitu juga kita boleh mengganti W dengan Y. Dari sini kita peroleh X per 5 plus 9Y, min 7X plus 8Y per 3. Dan ini tak lain adalah definisi dari θ X, Y. Karena setiap kali kita mengambil V, W dan X, Y dengan kondisi V, W sama dengan X, Y akan berlaku θ V, W sama dengan θ X, Y, maka θ memenuhi implikasi transformasi. Nah, dari langkah yang kedua dan langkah yang ketiga bisa kita simpulkan bahwasanya θ adalah sebuah transformasi. Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang keempat. Pada langkah yang keempat ini, teman-teman ambil dua buah titik di dalam R kuadrat. Kita notasikan dengan V, W dan X, Y, di mana kondisi kedua image-nya sama, yaitu θ V, W bernilai sama dengan θ X, Y. Perhatikan bahwa karena tadi kita punya θ V, W sama dengan θ X, Y, maka nilai dari V per 5 plus 9W, minus 7V plus 8W per 3 akan sama dengan X per 5 plus 9Y, min 7X plus 8Y per 3.
Dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, teman-teman akan memperoleh hasil bahwasanya V sama dengan X dan Y sama dengan Y. Ini artinya titik V, W akan sama dengan titik X, Y. Karena untuk setiap kali kita mengambil dua buah titik dengan image yang sama, selalu diperoleh dua buah titik yang sama, maka bisa kita simpulkan bahwasanya theta di sini adalah sebuah transformasi injektif. Untuk langkah yang kelima, kita ambil G, H, di mana G, H ini adalah elemen dari kodomain R kuadrat. Berikutnya akan kita cari E, F, di mana titik E, F ini adalah elemen di dalam domain R kuadrat. Sedemikian sehingga nanti akan dipenuhi persamaan theta E, F sama dengan G, H. Untuk mencari nilai dari E dan F-nya, kita perlu menyusun dua buah persamaan linear. Persamaan linear yang pertama yaitu E per 5 plus 9F sama dengan G, sedangkan persamaan linear yang kedua yaitu minus 7E plus 8F per 3 sama dengan H. Dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, kita akan memperoleh nilai E dan F sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di dalam slide ya. Sehingga nilai dari E, F sama dengan 40G minus 135H per 953, 105G plus 3H per 953. Dan ketika nilai dari E, F ini kita petakan dengan menggunakan theta, akan diperoleh nilai G, H. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya theta adalah sebuah transformasi yang surjektif. Karena langkah yang pertama sampai dengan langkah yang kelima semuanya terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya theta termasuk transformasi yang injektif. Oke teman-teman, untuk lebih mempertajam pemahaman kalian terhadap materi ini, silakan soal-soal berikut kalian kerjakan ya. Baiklah teman-teman, kiranya cukup sekian pemaparan materi dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Meskipun sedikit, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.